Oh, Yesus berarti keturunan, aduh, ke double ya. Mm-mm. Yesus berarti keturunan ini ya, pezina ya. Aku nggak akan Mm. bereaksi dengan itu. Aku santuy gitu loh. Mm. Kan harus bisa dibedakan antara Yesus keturunan Daud, mau ndak mau kan memang Daud pernah melakukan itu, tapi dia bertobat gitu loh. Mm-mm. Gitu. Nah, antara Yesus, maaf ya, Yesus keturunan pezina atau Yesus pezina, kan gitu. Itu kan harus dibedakan. Nah, sekarang Yesus dituduh keturunan Eh, pezina. Bagaimana dengan seorang yang, mohon maaf, menganggap diri seorang nabi, tetapi beliau anu-anu dengan ini, mm-mm. pembantu, Iya, 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 iya. ya Mm-mm. kan gitu. Terus kemudian gini, Yesus mengatakan, siapa menikah dengan wanita yang diceraikan, dia berbuat zina. Musa mengatakan, siapa menyingkapkan aurat menantu perempuannya, dia berbuat zina. Ya kan? Ada dua hal itu ya. Mm. Nah, kita lihat, mohon maaf nih, apa yang dilakukan Baginda itu menabrak dua hukum Musa dan hukum Yesus tadi. Yesus bilang, siapa menikah dengan wanita yang diceraikan, kecuali karena zina ya. Nah, mohon maaf ya teman-teman muslimku. Nah, dalam kasus apa namanya, Zainab dengan Zaid. Mm. Nah, dalam kasus Zainab dan Zaid, jelas bahwa eh, Zainab itu diceraikan dari Zaid, kemudian dinikahi. Itu menurut Yesus Iya, zina. iya. Kemudian Zainab itu adalah menantu beliau ya. Menurut hukum Musa dilarang menyingkapkan aurat menantu perempuan. Menurut hukum Musa itu Tapi zina. itu kan, tapi itu kan sudah ex mantu, udah ex Iya, mantu, betul. Itu bukan betul. Itu adalah ex masih mantu. kondisi mantu. Heeh. Iya. Tetapi misalnya gini, eh anaknya misalnya Zaid sama Zainab punya anak, nanti anaknya memanggil Baginda kakek atau ayah. Kakek lah, Loh, kalau masih misalnya nasab kakeknya, masih nasab ikan, bapaknya. ya kan masih masih termasuk kakek gitu kan. Tapi begitu diceraikan, Mm. kemudian menikah dengan Baginda, nanti manggilnya kakek atau ayah. Tapi gini, kalau menurut mahrom ya, itu Mm-mm. udah lepas, udah nggak, udah lepas, mertua ke menantu perempuan, itu bukan muhrim. Oh, oke oke. Mertua ke menantu perempuan itu Mm-mm. udah bukan mukrim ya. Itu Nah, bukan muhrim, oke. udah bukan Tapi muhrim. ada salah satu tafsir ya, tafsir dari apa namanya? Tafsir dari Kemenak ya. Kemenak dalam pernikahan itu, coba nanti dibuka di aku lupa ya suratnya itu dalam pernikahan itu. Tapi si apa Kemenak menambahkan tafsir seperti ini. Pernikahan itu dilakukan agak tertutup, tidak mengundang tamu. Kenapa? Karena Baginda tahu eh, menantu itu masih disebut anak sendiri. Sorry, ya kurang lebih menantu atau anak angkat, menantu dari anak angkat itu masih disebut sebagai anak sendiri. Dan itu tidak lazim pada zaman itu. Nah, kalau dalam zaman kita pun sebenarnya kita tidak bisa mengatakan itu lazim. Loh bagaimanapun itu menantu loh, itu bukan semacam Secara karyawan. sosial, Iya, secara 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 sosial. sosial. Mm-mm. Tapi kalau secara muhrim itu, kalau kita disentuh bapak mertua, batal wudhu kita, wudhu lagi kita. Iya. Kak, Kita gini loh, Dek. disentuh Gini, Dek. sama adik ipar, Bentar, Dek. batal wudhu kita. Gini, Dek. Kalau di Batak ya, di Batak itu pernah ada satu adat seperti ini, adat seperti ini. Mertua itu ngomong ke tembok, "Woi, dinding," gitu kan. "Kapan kamu bisa buatkan aku kopi?" misalnya gitu. Nah, kenapa? Karena antara orang tua dengan menantu, misalnya dalam satu rumah kan rumahnya mereka kan ada yang kawan aku ya rumahnya panjang gitu ya. Nah, semua tinggal di situ. Mm. Nah, yang di rumah itu cuma ada mertua sama menantu.
Nah, mertuanya itu bilang gini, "Hei dinding, buatkan aku kopi." Istilahnya kayak gitu. Jadi dia nggak ngomong secara langsung dengan mertuanya, dengan menantunya. Nanti menantunya datang cuma taruh kopinya di depan terus habis itu pergi. Dia paham maksudnya, oh ini apa mertuaku butuh kopi. Jadi Iya, bahkan adab dalam kan adat itu. Batak pun sampai seperti itu, sekeras itu gitu loh. Iya, Jadi, adab. apalagi kalau sampai menikahi menantu itu tidak lazim. Secara iya sebetulnya sih nggak beretika lah ya. Iya, Nggak ada loh etikat. memang loh gini loh dek, Secara gini dek, dek, sosial sebentar dek, emang sebentar dek, dikecam. sebentar dek, sebentar dek. Itu kalau dalam apa Mm-mm. tafsir Kementerian Agama dek, itu juga dibilang kayak gitu bahwa menurut apa namanya? Karena menurut adat setempat pada waktu itu tidak tidak lazim gitu loh. Jadi orang-orang pada yang disebut orang zaman jahiliyah ternyata punya nilai moral lebih tinggi. Nangkep nggak? Mm-mm. Ngeri. Iya, 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 iya. Mereka punya nilai moral yang lebih tinggi loh. Luar biasa itu. Nah, apa namanya? Ya Jadi cuman kalau kalau aku dikembalikan ya misalnya lagi kayak ke gini ya. muhrim ya kita Kenapa? 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 Halo? kalau dikembalikan lagi ke muhrim, kalau Mm-mm, dikembalikan lagi ke mahram ya, mm-mm. kita nggak bisa ini ya emang halal secara Gini deh. secara mahramnya Halal itu halal. itu, halal Cuman itu secara kan, sosialnya emang enggak. iya, halal itu, mohon maaf ya, setelah ada agama Islam. Nangkep nggak? Nah, itu kurang tahu itu. Iya, jadi Aku kalau soalnya nggak Islam. menurut hukum Musa itu Mm-mm. nggak bisa. Siapa menyingkapkan aurat menantu perempuan, itu dia harus dilempar batu. Jadi kayak Sorry, sebagian sorry, juga ya. bukan dilempar batu, tapi dihukum mati katanya gitu. Hmm. Nah, makanya timbul ayat yang memperbolehkan itu kalau nggak salah di surat apa itu ya? Al-Ahzab ya kalau Iya, nggak salah. dan hal seperti Timbulnya itu menunjukkan memang ada timbulnya ayat. perbedaan pribadi Tuhan deh itu. Ada perbedaan pribadi Tuhan. Kalau kalau buat saya seperti itu. Misalnya gini. In case dalam kasus Daud, Daud gituin pembantunya. Sorry, istri dari pembantunya, istri dari karyawannya, gitu kan? Itu Tuhan tegas banget loh, Tuhan keras. Kamu mencoreng namaku itu sampai 3 kali. Nah, tetapi ketika bertemu dengan, mohon maaf, ketika dalam kasus Maria, Maria Kiptidaiyah ya, itu kan istri-istri baginda kan marah sekali kan. Nah, kemudian turun ayat yang mengatakan bahwa apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan jangan diharamkan. Loh itu beda sekali loh. Abraham Itu itu juga kan ada di surat meng, apa itu? At-Tahrim. Saat itu juga ditegur, kenapa kamu mengharamkan apa yang sudah menjadi halal untukmu itu? Iya, itu kan di surat At-Tahrim ya. Mm-mm. Iya kayaknya Tahrim. Mm-mm. Ya, At-Tahrim 1. Nah, itu menunjukkan memang ada perbedaan Tuhan di situ. Yang satunya ketat, kamu mencoreng namaku nih, aku nggak terima. Satunya lagi, oh nggak apa-apa, come on. Benar. Iya, eh sorry Le Keser, aku turun dulu ya Le. Sorry Le.
Dek, nanti ya, Dek, lanjut lagi ya. Iya Mas God Broji. bless ya. Iya Mas. Oke Mas Jack. Makasih lah Mas Jack. Salam. Hmm. Aku tapi kalau misalnya jawab terus aku counter ke Baginda itu, kalau aku typing aja sih, aku typing aja udah nggak pernah lagi loh aku menghujat, karena aku udah dikasih tauin nggak boleh. Cuman kayaknya hatiku itu kayak nggak tega gitu loh. Gimana ya, ada rasa nggak tega aja gitu, karena 37 tahun juga aku dari lahir sampai usia segitu aku memeluk agama itu, terus aku jelek-jelekin di muka umum gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita cuman bicara berdua gitu, atau enggak sekelompok yang cuman memang kita-kita aja gitu, nggak masalah. Tapi kalau di umum gitu kayak berat juga hatiku. Gimana, aku bukan, masalahnya aku bukan mualaf, tapi aku murtadin, jadi aku punya hati. Kalau mualaf kan nggak punya hati. Cuman apa ya, Mas Kaisar soalnya ngomongnya gini, penjinah gitu. Gimana sih dia? Ih beneran kasar banget tahu. Ih gila men. Mulutnya minta dijahit. Iya. Jahit pakai kawat katanya. Sutet aja. Jahit pakai kawat, disutet aja. Disutet itu yang di itu loh, yang dijahit itu kan. Ih kapan hari itu rame banget roomnya Opung. Siapa aja tuh ya kemarin aku masuk tuh. Rame banget tau. Oh iya, kalau nggak salah. Si Kores nggak tahu tuh, katanya mau debat sama Mas Manik, ditungguin Mas Manik nggak datang. Di komalnya Mas Felix. Ditungguin nggak datang. Dia di room KTFP. Nggak tahu tuh kayak apa ceritanya. Ada yang typing Kores ketabok di room KTFP kata. Itu ditanyain tuh sama anak jalanan tuh, Opung, katanya kapan ke Lapo Uki. Lapo Uki, apa tuh Lapo Uki? Itu Kahana itu yang mana sih roomnya? Aku kok cari-cari nggak tahu loh. Coba anak jalanan kalau misalnya dia live, share ke aku mau follow dia.
Aku nggak tahu, aku cari-cari nggak nemu. Nggak debat, cuma nyanyi. Hana itu murtadin juga, tapi dia udah lama dia malah menangin jiwa banyak katanya. Iya, sorry. Oh, tadi ada ini. Iya, kalau aku misalnya dibilang, oh berarti bener nggak itu Yesus berasal dari keturunan pezina? Maksudnya dalam artian keturunannya itu yang di atasnya itu. Kalau aku nggak pernah memasalahkan itu, aku tidak pernah menolak itu gitu. Aku no problem. Ada masalah apa? Gitu kan? Karena kan dia memang harus berasal dari keturunan Daud. Yesus bertanya, Yesus apa namanya? Bertanya kepada orang Farisi, menurut kamu, Mesias itu anak siapa? Anak Daud. Bahkan seluruh orang Israel tahu Mesias itu anak Daud gitu loh. Dengan segala kelemahannya dia. Jadi memang apa ya? Tuhan tidak melihat kepada kelemahan manusia selama manusia itu berusaha bertobat gitu loh. Gitu. Jadi kayak misalnya Yohanes 1 Yohanes dikatakan apa? Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, pengertian dosa mendatangkan maut itu apa? Dosa yang kita tahu itu dosa, tapi kita nggak berusaha keluar gitu. Tapi dosa yang tidak mendatangkan Nggak maut mau adalah dosa yang kita gitu. berusaha keluar. Nah, Daud ini termasuk orang yang berusaha sekuat tenaga dia keluar dari situ. Dia minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku dalam kelemahanku. Dan that's it. Tuhan lihat itu. Jawab apa? Ya Tuhan tahu kita punya nature dosa. Tetap bagaimana kita berusaha bertobat, kita berusaha meninggalkan itu, bagaimana ini, apa ya? Dan Tuhan melihat itu dan apa yang dilakukan Tuhan, ya anak dari Betseba itu malah dijadikan raja gitu loh. Maksudnya setelah resmi ya, bukan anak yang hasil itunya ya. Jadi aku nggak akan pernah bereaksi dengan apa? Oh berarti Yesus keturunan Mesina. Buat aku sekarang gini, begitu turun ke Daud Salomo, oh istrinya banyak gitu. Kemudian turun lagi sampai ke raja terakhir yang dimusnahkan karena di dalam pembuangan. Oh itu lebih kacau lagi itu. Raja-raja yang lain. Tapi kan nubuatan itu harus mengatakan Yesus lahir dari keturunan Daud. Dan yang poin yang penting Yesus tidak, makanya ada cerita seperti ini. Ada cerita seperti ini.
Ini aku lagi tadi siang. Suatu hari ada wanita keturunan ningrat. Dia hamil di tengah jalan, gitu kan. Terus dia lari dari Bandung ke Jakarta. Itu jadi novelnya siapa gitu kan. Dia lari dari Bandung ke Jakarta, diterima sama ibu-ibu yang ternyata itu pelaku human trafficking gitu loh. Nah, anaknya gede gitu. Sebelum anaknya gede, anaknya masih dikandung itu, dia bilang gini sama sama apa temennya atau gimana lah. Yang bikin dosa itu siapa? Aku atau anakku, gitu kan. Yang bikin dosa aku. Berarti apa namanya? Yang bikin dosa ada aku. Apakah anakku ini juga berdosa gitu? Kenapa harus kugugurkan kan gitu kan? Nah, dia berpikir seperti itu. Artinya apa yang dilakukan ibu itu dia tahu dia apa namanya? Tapi maksudnya gini loh. Itu kan yang melakukan dosa kan dia. Artinya yang melakukan dosa siapa? Daud kan? Bukan Yesus kan? Bukan. Iya, aku berdosa, Tapi anakku dia ini juga mengakui. Dia Iya juga iya mengakui kalau Yesus itu suci. iya Mengakui. iya, Cuman yang di framing itu keturunan penjinanya itu, terus iya. kata-katanya itu Lah gak enak kalau banget gitu kalau loh. aku gini loh, Dek, kalau seperti itu ya aku minta maaf aja, itu mohon maaf loh, nggak ngaca gitu loh. Makanya sebenarnya kalau di framing bagaimana dengan maaf, dengan Baginda bagaimana? Wah habis. Misalnya kayak gitu. Habis. Yesus bukan pelaku. Makanya aku bilang tadi, waktu mau digugurkan dia bilang kayak gini, yang dosa itu saya, bukan anak saya. Wah itu novelnya si siapa itu loh yang orang ini tuh. Luar biasa itu, ngeri itu. Itu bestsellernya dibeli sama Inggris berdasarkan kisah nyata dari apa pendampingannya dia di apa human trafficking itu. Siapa sih namanya itu yang kadang muncul di itu loh, muncul di ILC itu loh jadi mas-mas yang wise itu. Siapa sih itu yang orangnya gundul itu loh. Tadi itu baru muncul. Nanti nanti coba aku kirim deh ke ini. Oh. Jadi eh aku berdosa. Apakah anakku berdosa sehingga harus kugugurkan kan gitu? Enggak. Sama juga Daud berdosa. Apakah terus apa namanya? eh Yesus berdosa? Ya kagak. Dia dikandung dari Roh Kudus. Gitu. Jadi buat aku tidak ada masalah. Kalau ditanya aku bilang, oh iya, apa masalah? Jadi aku nggak akan bingung kiri kanan. Oh gini gini gini. Enggak. Oke, sekarang kita mau compare gitu. Oke, nggak usah Yesus deh. Paulus aja yang di compare. Paulus pernah nggak ini? Kalau sampai kejadian ya, Paulus itu maaf nih, eh nikahi bekas istrinya Timotius, misalnya. Aku murtad aku nggak akan Kristen. Paulus kan punya anak angkat namanya Timotius. Nah misalnya Timotius cerai sama istrinya. Terus dia nikah sama bekas istri Timotius. Oh buat aku enggak nih. Dia bukan rasul. Karena nggak beretika ya, Iya nggak dong. beradab. Iya. Atau misalnya gini, Paulus dia kedapatan nikahi anak kecil misalnya. Buat aku, oh ya aku pasti harus keluar dari Kristen saat ini. Aku nggak bisa terus membagus-baguskan moral Paulus. Oh Paulus itu suci loh. Oh Paulus itu adalah ini. Kagak. Iman kita tidak bermasalah di situ, jadi kita tidak perlu nge-framing Paulus. Terus apa namanya? Eh Misalnya Rasul Yohanes melakukan seperti itu. Wah ya, pusing juga tuh.
Aku percaya sama orang yang jaga diri aja nggak bisa. Nah, setiap orang pasti punya pergumulan ya. Setiap orang pasti punya pergumulan dengan berbagai kelemahan mereka ya. Aku nggak merasa aku lebih baik gitu loh. Nggak. Nothing gitu loh. Aku juga banyak kesalahan, banyak dosa, pelanggaran. Nah, tapi kalau Rasul yang ditunjuk Tuhan Yesus melakukan itu ya payah, parah. Sama satu lagi, apa namanya? Soal itu menurutku udah clear ya. Jadi aku nggak masalah mau di framing kayak gitu. Silahkan, monggo. Tapi yang kedua yang masalah historisitas. Vero, dirimu tahu Malin Kundang? Tahu. Itu beneran jadi atau legend? Legend lah. Oke. Ada pelajaran moral yang bisa kamu ambil nggak? Ya ada. Ada. Oke. Sekarang misalnya Lihat gini. ya. Aku pernah nanya sama Bu Yuni. Bu Yuni, maaf nih, kitab Ibu itu ada pelajaran moral nggak yang bisa diambil? Ada banyak. Tapi kenapa kisah-kisahnya di situ, tokoh-tokohnya itu fiktif? Misalnya, Isa atau yang dikenal dengan Yesus ya. Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Itu kan kisah fiktif. Kemudian Yesus yang membuat burung dari ini, dari tanah liat. Itu kisah apokrif. Itu kisah fiktif. Kenapa itu masuk? Kemudian Yesus yang tidak disalib. Itu kan kisah fiktif. Yang mutawatir apa? Yang dikenal banyak apa? Ya Yesus memang disalib. Kemudian ayah Abraham Ini siapa? aku dengar nih. Aku dengar nih kalau penyalipan ini, jadi mereka itu diserupakan dalam arti itu hanya orang-orang yang berada di sana itu kayak penglihatannya itu dibuat, bukan orangnya yang diserupakan, orangnya diganti, bukan, tetapi mereka salah tangkap orang dan tapi penglihatannya orang-orang itu ini sebentar dulu, ini aku selesaiin dulu karena ini ada pendapatnya Mas Kiki, masuk akal juga pendapatnya. Penglihatan orang-orang itu kalau yang ditangkap itu adalah Isa, padahal itu bukan Isa gitu loh. Tapi seluruh orang yang ada di situ melihat itu adalah Isa gitu. Nah, pendapat Mas Kiki kalau seperti itu bikin kita akan berpikir, wah ini jangan-jangan nih diserupakan nih gitu. Kita jadi tidak akan percaya gitu loh dengan apa yang ada di depan kita. Kalau misalnya kenyataannya tidak disalib tapi diserupakan. Tapi benar juga sih pendapatnya. Kenapa harus kayak gitu kan, menumbuhkan, iya kalau dia misalnya nih Mas Jack nih ya kan, wah jangan-jangan nih bukan Mas Jack nih, diserupakan lagi gitu. Kita nggak bisa ada kepercayaan seperti itu. Bahkan saat melihat Baginda juga orang tidak akan percaya itu Baginda. Bahkan saat melihat Jibril nanti juga tidak akan dipercaya kalau itu Jibril. Jangan-jangan diserupakan karena dari ayat tersebut itu menimbulkan mindset yang seperti itu di setiap orang, akhirnya jadinya saling tidak percaya. Jadi kalau Mas Kiki sih, kalau dia sih setuju kalau Isa itu disalibkan, itu dia setuju. Oh sorry, beliau setuju Isa yang disalibkan atau yang diserupakan? Kalau Isa yang disalibkan, penyalipan itu terjadi. Isa yang disalibkan itu mati dan dibangkitkan itu kan ada di surat mana itu? Dihidupkan, dihidupkan, terus diangkat, dibangkitkan dulu. Kan ada itu. Bahkan ada ulama dari Ahmadiyah yang setuju Yesus disalibkan. Tapi itu data dari ulama Ahmadiyah loh. Nah, itu soalnya begitu di-share sama Bang siapa waktu itu, wah langsung dia dicemooh. Langsung dicemooh. Padahal kan di sini tuh ranah diskusi tuh ranah kita bawa keterbukaan pikiran.
Benar. Harus open minded ya. Iya. Kalau enggak pasti. Sekarang misalnya gini, saya membawa hujah nih tentang apa Nabi Islam. Mau gini. Kemudian ketika di counter gitu ya, di counter kan nggak boleh aku tetap mempertahankan argumenku kalau argumenku salah. Nah itulah kan pikiran yang terbuka. Sebaliknya, kalau mereka nuduh, oh Tritunggal tuh gini, Tritunggal tuh gini. Kemudian kita terangkan gitu, oh Tritunggal tuh nggak seperti itu, my bro, gitu. Tritunggal tuh seperti ini. Nah kalau mereka tetap ngomong, oh tapi Tritunggal tuh seperti ini, sesuai dengan kitabku katakan, kan kacau. Yang pegang sumber primer kita, bisa kayak gitu. Oke, sekarang misalnya gini, kalau yang disalibkan itu adalah seorang yang diserupakan. Aku tanya dong, pelajaran moral apa yang diberikan Tuhan yang menipu banyak orang? Itu satu. Kedua, Ya iya, pengadilan betul. itu bertahap. Pengadilan Yahudi masuk ke pengadilan sipil itu 4 kali tahapan loh. Masuk ke Herodes, balik lagi ke Pontius Pilatus. Itu ada 4 tahap. Nah, kalau memang itu seorang yang diserupakan, sejak kapan diserupakan? Dia punya hak untuk ngomong, saya bukan Yesus bro, kamu salah tangkap. Kan dihukumnya gara-gara dia ngaku diri Mesias. Kamu siapa? Aku Mesias, anak Allah. Kan Yesus mengatakan seperti itu. Berarti dia adalah raja. Iya raja. Loh, gara-gara itu kan dia dihukum. Atas dasar apa? Pemberontakan. Adanya raja lain selain kaisar. Maka itu termasuk dalam delik apa? Delik pemberontakan. Nah, kalau kan dia tinggal ngomong, gua Yudas gitu loh. Gua Yudas. Aku nggak ngaku diriku Mesias, gue cuma manusia biasa. Selesai, dilepas dia. Tapi kan dia kekeh. Seperti anak domba yang ke dalam ini nih. Dia tidak berbicara, dia diam ketika dia mengalami itu seperti Yesaya 53. Itu Nah, apalagi terus kalau disiksa begitu ya, masih tahan diam. Shalom Miss Esther. Iya, aku nggak lihat HP nih. Shalom. Wah, betul Miss. Shalom Kak Iya, Esther. Salam harusnya Kak kan dia, Vero. Tapi Bang lanjut. Kaisar, salam. tapi ada yang bilang kan itu kan udah disiasatin dari awal. Nah, jadi kemungkinan saat penyalipan itu terjadi emang juga sudah siasat gitu loh, nggak mungkin gitu karena udah disiasatin dari awal. Si Pontius kan nggak mau menyalipkan gitu loh, gitu. Itu gimana tuh Mas John kalau diksi seperti itu? Mas John sampean Itu Mas Jack. gini, Pontius Pilatus tidak mau menyalipkan karena memang tidak ada kesalahan. Mereka tahu bahwa itu adalah tuduhan semata-mata karena mereka iri, karena orang-orang Yahudi iri. Tetapi dia terpaksa menyalibkan. Kenapa? Karena Yesus menganggap diri raja. Makanya tuduhan atas delik yang diadukan itu ditancapkan oleh Pontius Pilatus di atas salibnya. Yesus Kristus raja orang Yahudi gitu. Atas tuduhan itu. Ya, silakan. Bang Jack. Lanjut Bang. Lanjut. Tahu nggak Ustadz Mas'ud? Tahu. Dia juga bilang disalib loh. Oh, masa sih? Aku tunjukin. Ada. Kau kenal suaranya kan? Suaranya Ustadz Mas'ud kenal kan? Aku pendengarkan suaranya. Terusin Kak Vero. Aku nyalain karena itu dulu memang laptop. si Kiki bawa narasi dari siapa ya, dia Anissa kah siapa gitu loh, bawa narasi dari situ. Jadi ada beberapa ini yang mengatakan kalau memang itu Isa disalib gitu. Simpang siur. Benar. Kan mereka seharusnya tadi aja di Mas Felix itu ada orang muslim naik, dia bilang iya di Al-Quran tuh banyak yang kontradiksi juga, dia sebutin lagi. Oh, jujur dia. Jujur. Anjir. Aku
Bener. Tapi emang aku akuin sih, tapi aku nggak berani ngomong ya, karena kan aku murtad nih, takutnya nanti dibilang Iya. penistaan. Dia kan Dibilang Islam jelek-jelek. gitu, nggak mungkin kan menistakan agamanya. Nih, Dalam hatiku dengerin ya, ya. iya emang. Bersabarlah Nabi Muhammad, bersabarlah sebagaimana Tunggu. kesabaran Kenal nggak suaranya? Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan pada mereka. Nabi Muhammad kalau mau itu tak azab, tak hukum sekalian. Tetapi Allah meriwayatkan bersabarlah Nabi, bersabarlah Muhammad. Sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Rasul-Rasul dulu dihujat, dihina. Bahkan Nabi Isa juga disalibkan. Apakah Nabi Isa waktu itu juga melaknat orang-orang itu? Saat Nabi Isa disalib atau Yesus disalib waktu itu, apakah Yesus juga melaknat, mengazab orang-orang yang menyalibkan? Udah dengar kan? Itu Ustadz Mas'ud itu. Iya. Bingung kita kan. Iya, karena kan kalau data-data penyalipan itu kan komplit semua ya, dan itu mutawatir semua, maksudnya ramai dibicarakan, dan itu berasal dari sumber primer yang kita pegang gitu loh. Nah, ketika bicara masalah satu peristiwa, kita harus merujuk kepada sumber primernya. Ngajukan skripsi misalnya, skripsi itu pasti akan ditanya sama dosen, sumbermu mana, kan gitu. Oh dari ini Pak, itu sudah primer apa belum? Belum Pak. Lah pasti akan ditanya seperti itu. Kalau belum cari sampai sumber yang primer. Nah, misalnya kita ngomong soal Isa atau Yesus, memang ini kalau buat aku pribadinya berbeda. Namanya ada karakteristiknya, ada kesamaan. Misalnya itu adalah pribadi yang sama, misalnya ya. Tapi menurutku tetap pribadi yang berbeda, tetapi merujuk kepada orang yang sama. Dari pihak Islam merujuk kepada si nama Yesusnya. Nah, misalnya itu adalah apa namanya? Ini ya. Tentu sumber primer mengenai Isa ini bukan Quran. Quran itu ada di abad ke-7. Iya, Quran di abad ke-7 udah pasti. Yesus di abad pertama. Abad pertama. Bagaimana? Iya, aku ngobrol seperti ini ya, Miss ya, sama ibuku. Ibuku langsung spontan bilang gini, loh, ya nggak bisa dong. Padahal ibuku udah nenek-nenek ya, nggak bisa dong, langsung spontan. Maksudnya tidak bisa merujuk kepada sumber primer, tidak bisa disebut sebagai sumber primer. Seperti itu. Pakai logika. Itu yang ini ya. Aduh, Le Kaisar, suaranya kenceng banget, Le. Bang Kaisar, kenapa itu? Suara kipas anginnya apa? Opung. Lihat. Opung. Bang Kaisar, kipas angin. Opung, tidur helikopter. ini. Opung. Diketawain Pak John. Dari bawah. Opung. Opung ini. Opung. Opung. Opung Kaisar, Opung. Kecilin dulu. Kedengeran ya. Aduh, telingaku sakit. Opung nih. Opung. Opung. Ada badai, Bang Kaisar, ada badai. Oh, helikopter ya, bukan badai. Agak sih. Opung. Ini tidur ini Opung ini, kebiasaan nih. Iya, dia ini sih Udah aku turun sakit live-nya. telingaku. Iya, pindah Bang. Bang. Dulu ya, sakit telingaku. Bang Jack, pindah. Ya, saya izin turun dulu. Mungkin ya, siap Miss. Aku izin turun dulu ya. Mari semua. Mari.